Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk belajar. Hari ini masih bersama Bu Ayu di mata pelajaran IPAS materi energi dan macam-macam bentuk energi. Dalam kehidupan sehari-hari baik manusia, hewan, maupun tumbuhan memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya. Demikian juga dengan berbagai jenis mesin. Mesin baru dapat berfungsi jika ada energi untuk menggerakkannya. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan energi? Energi dibutuhkan diantaranya untuk menggerakkan mobil, untuk memanaskan dan mendinginkan ruangan, dan menjalankan komputer. Matahari merupakan sumber energi. Energi matahari diperlukan antara lain untuk pertumbuhan tanaman dan proses siklus air. Energi yang terdapat dalam makanan menghasilkan energi bagi manusia, baik berjalan, olahraga, bernyanyi, bekerja, belajar, berpikir, saat melamun, bahkan saat tidur pun memerlukan energi. Manusia membutuhkan beberapa ribu kalori setiap harinya untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, disarankan setiap pagi sebelum beraktivitas kita harus makan dahulu. Dengan demikian, tubuh kita memiliki cukup energi untuk melakukan segala kegiatan dan kesehatan tubuh akan selalu terjaga. Seseorang yang terus melakukan kerja, misalnya memindahkan barang lama-kelamaan akan merasa lelah dan akhirnya orang tersebut tidak mampu lagi memindahkan barang. Hal tersebut disebabkan pada saat memindahkan barang setiap orang mengeluarkan energi. Beberapa contoh energi alternatif yang dapat dimanfaatkan yaitu: yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dinamakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan logam yang terbuat dari bahan silika dan bersifat semikonduktor. Pemanfaatan cahaya matahari di PLTS tidak menimbulkan polusi dan dapat diperbaharui. Namun pembangkit ini memerlukan area yang luas dan biaya yang mahal untuk pembangunannya. Selain dimanfaatkan di PLTS, panel surya juga dapat diletakkan di atap untuk pembangunannya. Listrik yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menyalakan alat elektronik yang ada di rumah. Kedua adalah air. Air dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Aliran air yang deras dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian akan menghasilkan energi mekanis untuk memutar generator. Generator akan mengubah energi mekanis tersebut menjadi energi listrik. Ketiga adalah angin. Angin merupakan energi alternatif yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Energi angin diubah menjadi energi listrik dengan bantuan turbin angin. PLTB memerlukan wilayah yang luas dan berangin kencang. Keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi alternatif yang diperoleh dari batuan panas di bawah permukaan bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan uap di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Uap tersebut kemudian akan memutar turbin yang terhubung dengan generator penghasil listrik. Kelima adalah gelombang laut. Gelombang laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Gelombang laut timbul karena adanya angin yang bertiup di atas permukaan laut. Semakin kencang angin bertiup, semakin besar pula gelombang laut yang timbul. Energi gelombang laut tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Gelombang laut akan memutar turbin yang terhubung dengan generator. Generator kemudian akan menghasilkan listrik. Keenam adalah biomasa. Sumber energi biomasa diperoleh dari makhluk hidup, misalnya dari sisa-sisa kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Contoh energi biomasa adalah potongan kayu, serbuk gergaji, batang tebu dan kotoran hewan. Sumber energi biomasa dapat dimanfaatkan dengan cara dibakar atau diolah menjadi bahan bakar biomasa.
Biomasa juga dimanfaatkan untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Yang ketujuh adalah nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari proses pemisahan atom uranium. Uranium dalam jumlah sedikit dapat menghasilkan energi yang besar. Oleh karena itu, energi nuklir sering dikelompokkan dalam energi alternatif meskipun bahan bakunya merupakan bahan tambang. Energi nuklir diolah menjadi listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Energi nuklir masih dianggap berbahaya karena menghasilkan limbah radioaktif.